Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ata Najwa Ananta dengan NIM 192231011. Di sini akan menyampaikan terkait laporan praktikum analisis frekuensi konsumsi makanan menggunakan metode FFQ. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui cara penggunaan metode FFQ-nya, lalu untuk mengetahui cara penyajian hasil data, dan juga mengetahui cara bagaimana menginterpretasikan hasil data. Berikut merupakan data FFQ individu. Jadi untuk responden atas nama Anissa Dliah, di mana 94% tergolong jarang dan juga 6% ini tergolong sering, di mana untuk kategori jarang ini terdiri dari frekuensi tidak pernah 1-2 kali per bulan dan 1-2 kali per minggu. Sedangkan kategori sering terdiri dari frekuensi 3-6 kali per minggu, 1 kali per hari, dan juga lebih dari 1 kali per hari. Terkait dengan skor masing-masing frekuensi makanan tercantum dalam slide. Selanjutnya terkait dari data FFQ kelompok berdasarkan skor konsumsi responden, di mana terlihat dalam layar bahwa masing-masing responden ini memiliki total skor konsumsi yang berbeda-beda. Seperti itu. Selanjutnya adalah data FFQ berdasarkan konsumsi kelompok makanan. Jadi tabel dalam slide ini di breakdown per kelompok makanannya. Lalu terkait dengan total skor frekuensi ini itu didapatkan dengan menjumlahkan dari total masing-masing responden, di mana total responden ini adalah 16 orang, dan didapatkan total skor konsumsinya. Dan juga didapatkan rata-rata yaitu 365, dan di mana rata-rata ini dijadikan sebagai cut-off. Untuk kurang dari 365 ini dikategorikan sebagai jarang, sedangkan lebih dari sama dengan 365 dikategorikan sebagai sering. Adapun kelompok makanan yang terkategori menjadi jarang dan sering ini juga tercantum dalam slide. Selanjutnya ini adalah terkait dengan rekapitulasi data. Jadi dalam tabel yang tercantum dalam layar ini, kelompok makanannya di breakdown per item, lalu dihitung persentase berdasarkan N, di mana N ini adalah jumlah responden yang mengkonsumsinya. Di mana dikategorikan juga untuk jarang dan juga sering, di mana kategori jarang dan sering ini sama seperti sebelumnya untuk frekuensi-frekuensinya. Lalu per item makanan ini didapatkan rata-rata, seperti itu. Di mana dari rata-rata itu kemudian direkapitulasi akhir data tercantum dalam tabel di slide, di mana ini terlihat bahwa setiap kelompok makanan memiliki rata-rata sebagai berikut, dan kemudian divisualisasikan dalam bentuk diagram batang, di mana dalam diagram batang ini tuh terlihat lebih jelas lagi terkait dengan pola konsumsi jarang dan juga sering per kelompok makanan oleh 16 responden. Selanjutnya, selain dengan diagram batang, hasil data juga bisa divisualisasikan dalam bentuk pie chart, di mana dalam bentuk pie chart ini lebih di breakdown lagi per kelompok makanannya, di mana semakin terlihat jelas konsumsi jarang dan juga sering, seperti itu. Baik, terkait dengan kesimpulan, dalam konteks individu, Nolana Anissa sebagian besar tergolong jarang, yaitu 94%, dan tergolong sering sekitar 6%, di mana itu terdapat pada kelompok makanan kembang gula, permen, dan juga coklat. Sedangkan dalam konteks kelompok, kelompok responden ini juga konsumsinya juga cenderung jarang dan relatif sering pada kelompok saus, dressing, serta perasa bubuk dengan persentase 22%. Adapun saran yang dapat disampaikan terkait dengan berdasarkan hasil FFQ ini adalah terkait dengan peningkatan variasi konsumsi, terutama pada kelompok makanan susu, ikan, dan juga pangan gizi khusus, serta mempertahankan rendahnya konsumsi kelompok makanan minuman, fast food, serta kembang gula, permen, coklat. Karena kelompok makanan ini jika dikonsumsi berlebihan dapat berdampak kurang baik bagi kesehatan. Selain itu, terkait dengan visualisasi data, lebih baik mempertahankan dalam bentuk diagram batang dan juga pie chart karena lebih mudah dipahami. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.